saya nggak kenal ini Agus Salim umpamanya gitu ya. Iya, Saya nggak kenal Bung Hatta juga gitu ya. betul sekali. Nah itu mereka kadang mulai rata-rata lah. Kalau istilah sekarangnya apalah alumni Surau ya. Surau. Nah, yang jadi mirisnya itu, Mak, sebegitu luar biasanya produk yang atau output ya, output dari Surau Masalah Minangkabau masa lalu itu. Nah, ya sayangnya, Mak, hari ini seakan-akan dia tinggal hanya bangunan-bangunan kecil yang sebagai pelengkap tempat sholat, kan gitu ya, Mak ya. Iya, Kalau iya. kita bandingkan dengan masa lalu, Mak, sedih, Mak, perhatikan hari ini gitu ya, Mak ya. Padahal ini kampus terbesar loh Minangkabau masa lalu, kan gitu ya, Mak ya. Betul sekali. Nah, alhamdulillah belakangan, Mak, di Kota Padang kita kenal salah satu progul pemerintah kita, Iya, Smart Surau ya. Surau. Aduh, Ya, mudah-mudahan berkembang. mudah-mudahan ya, Mak ya. Saya bahagia sekali, Mak, pas dengar pertama itu progulnya satu-satunya Smart Surau. Wah, ini mantap. Ini pasti orang yang paham dengan akar budaya Minangkabau ini. Betul sekali, mudah-mudahan. Bukan Smart Masjid dah, maaf, bukan Bapak ya, Mak ya. Tapi Smart Surau gitu lah ya kan. Nah, jadi betul-betul walaupun nanti dia melebar ke masjid, ke musola semua macam ya, Mak ya. Betul. Tapi ikonnya itu yang dipakai Smart Surau. Nah, ini bahagia sekali, Mak. Artinya betul-betul menghidupkan kembali, merevitalisasi kembali salah satu instrumen Minangkabau Surau itu, Mak ya. Ya, oke. Amin, mudah-mudahan terwujud. Baik, Mak. Tanpa terasa sudah berapa panjang nih di mukadimahnya karena saking harunya dengan surau. Baik, kali ini kita akan coba mulai dengan sejarah awalnya ya munculnya surau di Minangkabau nih, Mak, tuanku. Dan sekaligus bentuknya nih, karena bentuknya unik, Mak ya, runcing ke atas gitu ya. Betul. Kemudian tidak ada tenggak juga kan, Mak, di tengah ya, Mak ya. Kalau Iya, nggak salah. harusnya. Harusnya Kalaupun ya. ada tonggak itu karena luasnya gitu. Luas gitu ya. Ah. Tapi yang penahannya hanya tenggak di Pinggir-pinggir. pinggir ya, Mak ya. Kalau Empat dalam kelas surau kaum itu cuma tonggaknya di pinggir. di pinggir karena tidak begitu besar ya, Mak ya. Betul. Tapi kalau udah sangat mulai luas tuh mulai di tengah barangkali kasih satu Iya. tenggak ini, Mak ya. Oke. Nah, ini menarik sekali nih. Saya yakin penuh dengan filosofi ini ya. Kenapa tidak ada tenggak, ada kenapa runcing ke atas, kenapa bertingkat seperti yang bilang di off air tadi ya. Baik, Pak, kita mulai saja, Mak. Awalnya kita mulai dulu. Apa itu surau sesungguhnya dalam pengertian Minangkabau, Mak Tuanku? Silakan. Baik, terima kasih Bung Adit. Ya, mengkaji surau kita coba secara sosiologis Minangkabau di awal. Ya, ketika Minangkabau itu ditegakkan oleh masyarakat komunal, komunal itu artinya masyarakat berkelompok di kaum, mereka menetapkan bahwa ada dua institusi yang dibagi wilayah kerjanya. Satu rumah gadang, satu surau. Rumah gadang itu adalah institusi pendidikan anak-anak yang dilindungi atau dinaungi oleh Bundo Kanduang, dan laki-laki hanya boleh di rumah gadang itu sampai usia 6 atau 7 tahun. Habis itu laki-laki harus keluar. Nah, kemana mereka akan keluar? Maka dibuat institusi lain di samping rumah gadang itu harus ada surau. Jadi ada rumah gadang kaum, ada surau kaum. Surau kaum adalah tempat anak laki-laki menginap kalau malam hari. Kenapa? Karena di rumah gadang itu masing-masing bilik, masing-masing kamar itu sudah ada penghuninya, perempuan dengan suaminya. Jadi rumah gadang hanya diisi perempuan dengan suaminya atau para sumando. Laki-laki, kalau dia anak laki-laki yang sudah berusia 7 tahun lebih, dia harus ke surau. Di surau lah dia tinggal. Jadi semacam asrama bagi laki-laki. Itu awalnya surau itu. Kemudian di antara laki-laki itu ada mama yang kebetulan tidak berkeluarga atau mama yang sudah ditinggal mati istrinya, sudah jadi duda, dia akan tinggal di surau. Maka surau itu menjadi tempat istirahat para laki-laki yang tidak punya tempat menginap di rumah gadang, termasuk untuk menampung para musafir. Nah, itulah surau itu jadi institusi penting yang tidak bisa lepas dari sebuah kaum. Nah, kemudian ketika datang mungkin agama Hindu dan Buddha, mereka butuh juga tempat bagi penyebar agamanya itu untuk menginap. Surau menampung itu.
Jadi kata surau itu ditengarai dari bahasa Sanskerta surawa. Surawa itu tempat istirahat atau tempat merenung atau tempat bertapa. Siapa yang bertapa di sana? Itulah para laki-laki yang kebetulan sudah ditinggal istri atau tidak berkeluarga dan para pengembara. Jadi ini asramanya laki-laki, semacam boarding school. Nah, anak laki-laki yang sudah diharuskan keluar dari rumah menginap di sana. Maka setiap kaum pasti punya suraunya. Tempat anak laki-laki dan mama atau duda yang ditampung di sana. Nah, itu berkembang terus menjadi tempat pewarisan. Karena ketika mereka menginap di sana, yang tua akan mewariskan pengetahuan dan pengalamannya kepada yang muda-muda. Jadilah surau semacam institusi pewarisan nilai-nilai adat, nilai-nilai etika, mulanya nilai-nilai komunikasi seperti kemampuan berdialog, pidato adat, rundiang, panintahan, pasambahan diajarkan di sana. Kemudian berkembang menjadi latihan keterampilan olah fisik, olah bela diri yang terkenal dengan sile. Maka surau dan sile itu adalah bentuk yang menyatu dalam kehidupan laki-laki di samping rumah gadang. Kenapa? Karena setelah matahari tenggelam, laki-laki itu tidak boleh lagi naik ke rumah gadang kecuali dia sumando. Mama dan kemenakan laki-lakinya semuanya di surau. Di sanalah terjadi pewarisan-pewarisan itu. Nah, ketika datang agama Islam, nah, surau itu menampung para mubaligh atau guru-guru agama yang mengajarkan Islam. Nah, jadi tempat pertapaan semula berubah menjadi tempat pengajian, mengajarkan Islam. Jadi kita lihat dalam sejarah, tidak pernah ada terdengar ada konflik para guru agama ketika memasuki sebuah negari. Mungkin ada yang mengatakan ada tuh padri, padri bukan konflik antara agama dengan masyarakat, tapi usaha pemurnian dari ulama yang berpulang dari Mekah, tiga haji miskin, haji peudang, haji sumania, ingin memperbaharui Islam yang dianut oleh orang Minangkabau. Sementara orang Minangkabau merasa sudah Islam. Jadi konfliknya bukan konflik penyebaran agama, tapi konflik pemurnian. Itu yang terjadi terus sampai abad ke-20 ketika ada sengketa kaum muda dan kaum tua di kalangan agama. Nah, kita kembali kepada struktur awal hadirnya surau tadi itu adalah tempat menginapnya laki-laki, karena rumah gadang tidak menyediakan tempat bagi laki-laki di kaum. Nah, ketika Islam masuk, dia menjadi institusi, tempat sekaligus mengajarkan agama di samping mengajarkan adat. Nah, inilah bentuk awal dari surau itu. Maka dulu setiap kampung itu ada namanya surau kaum, isinya mama dengan kemenakan-kemenakannya. Ada surau kampung. Surau kampung itu yang lebih besar, biasanya di sana ada guru tua, guru sile atau seorang ulama kelas kampung yang akan mengajarkan ajaran agama lebih tinggi dibanding di surau kaum. Nah, ketika menjadi surau nagari dikatakan surau gadang. Surau gadang itu ada di tiap nagari. Inilah yang kemudian bermetamorfosa menjadi masjid nagari, musaji nagari, atau sering disebut masjid jamia. Sekarang masih kita temukan banyak sekali masjid jamia. Jamia itu berkumpulnya jamaah dari sekian surau kampung dalam masjid nagari. Saya ingat di kampung saya itu ada surau gadang Mandiangin. Sekarang sudah megah sekali di pinggir jalan bypass, Bukit Tinggi itu. Itu adalah masjid Jamia Mandiangin, surau gadang nagari sebenarnya itu. Nah, inilah metamorfosanya dari surau kaum, tempat menampung laki-laki yang tidak boleh tinggal di rumah gadang malam hari, kemudian surau kampung untuk mengajarkan adat dan kemudian berkembang mengajarkan agama, dan surau nagari tempat
jamaah bersama satu negari untuk melaksanakan sholat berjamaah Jumat biasanya dan hari raya. Begitu mungkin pengantarnya Ya. Bung Adit. Baik, menarik sekali uraiannya, dan semakin nampak benang merahnya kehadiran surau di Minangkabau ini. Dan menarik lagi tadi Mama sempat bilang bahwa ketika masuk Buddha mamanya gitu ya ke Minangkabau, itu dijadikan tempat bertapanya para katakanlah biksu atau apa kalau di budaya Maya. Iya, dan ditengarai kata-kata surau itu dari bahasa Sanskerta Surawa. Tadi offline kita bicara juga di Thailand ada Surawa. Yang Surawa itu tempat pertapaan para pendeta. Nah, kemudian masuk Islam juga dimanfaatkan untuk kalau bahasa kitanya mungkin apa ya, Batara ya, Islam apa tadi ya, Batara, off-air, iya, ya, Batara. Tempat bertapa cara Minang itu Bertapa, Batara. cara Minang. Batara itu merenung. Merenung, ya. Iya. Semacam kontemplasi kalau bahasa Tempat apa ya mungkin ya Mak ya, kontemplasi, kalau iya. bahasa sekarang ya. Nah, Iya, kita bisa pahami misalnya laki-laki yang akan pergi merantau di sana kan merenung untuk mempersiapkan diri ke masa depan. Atau laki-laki yang kebetulan ditinggal istrinya meninggal, di sana dia merenungi kehidupan oke. dan mewariskan ilmu-ilmu mereka, ilmu adat, ilmu akhlak, ilmu agama Ke tentu saja. kemenakan ya Mak ya. Kepada Baik. kemenakan dan kepada pemuda di nagari. Ya. Nah, kalau begitu Mak, ketika ditilik dari uraian Mak tadi bahwa ketika masuk Buddha dia memanfaatkan, kata-kata nih, memanfaatkan surau ya. Iya. Masuk Islam juga memanfaatkan, artinya Iya. berarti memang surau di Minangkabau itu jauh sebelum ada agama-agama di Minangkabau berarti Mak ya. Ya, ketika katakanlah masyarakat Minangkabau itu mulai membentuk komunal, mereka menyadari perlu institusi pendamping dari rumah gadang. Yo. Dibangunlah bangunan yang kemudian bernama surau. Surau. Mungkin nama mulanya pondok saja atau apa Iya, begitu. iya. Kalau bahasa Minang sendiri arti surau itu ada Mak? Iya, surau itu jadi tempat bermusyawarah kemudian ketika Islam datang. Kenapa? Karena musyawarah mama dengan kemenakan itu di surau biasanya kalau dengan laki-laki. Iya. Kalau musyawarah dengan kaumnya baru di rumah gadang. Kalau musyawarah pemuda nagari itu di surau nagari biasanya. Begitu. Gitu ya. Baik, baik. Baik. Nah, berarti kalau begitu memang surau boleh dibilang satu instrumen pelengkap di ranah Minang untuk rumah gadang ya Mak ya. Betul. Artinya tidak lengkaplah sebuah kaum ketika tidak ada surau, itu kasarnya. Betul sekali. Apakah bisa kita katakan Mak, apakah kehadiran surau itu untuk karena tuntutan anak bujang ini atau laki-laki ini harus keluar begitu ya para duda, atau karena sudah ada surau baru keluar aturan, atau kan apa ada surau baru keluar aturan atau tradisi atau kebiasaan bahwa anak bujang tidak lagi ada di rumah bersama duda. Mana yang lebih soal akibatnya ini Mak? Iya, ini berjarum berkulindan, seperti ayam dan telur lah kira-kira begitu. Jadi ketika kesepakatan awal masyarakat itu akan membela kaum perempuan di rumah gadang yang nyaman, maka laki-laki mengalah dan membuat tempat menginapnya yang lain. Itulah surau. Jadi bisa saja surau dulu baru kesepakatan itu terbentuk. Mana ini rumah perempuan, mana rumah laki-laki. Rumah laki-laki itulah yang kemudian jadi surau. Tapi ide tetap karena itu ya Mak ya. Jadi Iya. bisa dibilang hadirnya surau itu karena akan mengeluarkan laki-laki dari rumah gadang. Itulah istilahnya Mak ya. Iya, betul. Menampung. Menampung ya, bukan Menampung. mengeluarkan ya. Ya, ini kesepakatan Iya, kita menampung. ini rumah gadang ini untuk perempuan. Perempuan, maka Laki-laki keluarlah. Oh, kami mau di mana? Ya, kalian buatlah surau. Oh, Begitu kira-kira. begitu ya. Jadi jelas dan sangat berdangga ya bahwa asal munculnya surau ternyata adalah untuk menampung para laki balik. Ya, kemudian para duda di kaum itu ya Mak ya, yang Ya. sudah tidak beristri lagi, yang dengan catatan yang notabene tidak berhak tinggal di rumah gadang kan gitu. Karena ya. tidak ada tempatnya. Karena tidak ada Pak, kamar di rumah gadang. Saya masih ingat Mak istilah istilah orang-orang tua dari Dusanak juga dulu. Awalnya tahu laki-laki itu tidak bilik di rumah gadang gitu. Nah, kalau dia sudah lewat usia 7 tahun masih tidur rumah gadang, dikatakan lalok di ketia ama aja lah. Ya, baik.
Berarti kita kembali ke persoalan surau. Memang surau ternyata adalah tempat menampung. Nah itulah Nema ya. Betul. Asal muasal munculnya surau. Oh, ya. Latar belakangnya kenapa muncul surau? Karena tempat menampung para anak-anak bujang, anak-anak remaja yang sudah 7 tahun ke atas ya, Mak ya. Yang laki-laki Yang saja. laki-laki saja, serta para duda kaum ya, Mak ya. Iya. Yang, anggota kaum yang sudah duda. Nah, perkembangan selanjutnya adalah karena dia bermanfaat tempat kontemplasi dan tempat pewarisan nilai-nilai adat dan nilai-nilai agama, dia menjadi institusi penting dalam pembentukan karakter. Ya. Akan malulah sebuah kaum kalau suraunya, para pemudanya tidak mendapatkan sesuatu. Mereka akan melihat perbandingan. Oh, di surau sebelah orang belajar silek, Mak. Ya. Oh, di situ belajar pasambahan, rundiang, pidato adat, basilang kato dan segala macam. Nah, itu kemudian menjadi marak di setiap kaum, karena nanti suatu saat ketika mereka akan manta marapulai dalam upacara adat, akan diminta tanggung jawab si pemuda itu untuk menjadi janang, menjadi penyambung lidah dari penghulu. Pasambahan, panitahan, rundiang, pidato adat diserahkan kepada pemuda. Di mana mereka dapat itu? Ya diminta kepada mamaknya di surau kaum. Gitu, ya, Mau lebih hebat nanti ke surau kampuang. ya, ya. Di situ ada tuo kampuang. Nah, surau kampuang itu dipimpin oleh tuo kampuang. Bisa dia seorang penghulu, bisa dia seorang ulama tingkat kampung untuk mewariskan ilmu-ilmu, terutama ilmu tentang adat, ilmu tentang komunikasi yang dikatakan rundiang pasambahan. Begitu Bang Adit. Baik, luar biasa. Ini tanpa kita sadari kita udah mulai masuk ke fungsi nih, Mbak ya. Iya, karena sekaligus dia mengalir gitu ya, berkelindan, Mbak ya. Dia tidak berkelindan. bisa lepas dari itu. Iya. Dia bukan sekadar sosok bangunan. Nah, ini. Itu penting ya, Mbak ya. Dia bukan sosok bangunan, tapi dia sebuah institusi. Sesederhana apapun sosok bangunannya, dia punya fungsi dan fungsional terhadap kaum. Betul. Begitu. Baik, dosen pendengar, menarik sekali pembicaraan kita. Baru seputaran sejarah lahirnya surau saja, kita sudah sebegitu panasnya. Itu bukan panas ya, sebegitu hangatnya pembicaraan kita ya. Ternyata surau ini bukan hanya kesimpulan seperti Pak Buntong bilang tadi, bukan hanya sebuah tempat tema ya. Bukan bangunan Bukan saja. bangunan biasa, tapi ternyata sangat fungsional bagi kaum di Minangkabau. Baik, dan sana kita akan lanjut kembali setelah jeda yang berikut ini. Tetap bersama kami di Perempat dari Padang dalam kearifan lokal Minangkabau. Falsafah adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah, yang merupakan filosofi dasar kehidupan orang Minangkabau, menggambarkan harmonisasi antara kehidupan sosial orang Minang yang berlandaskan adat dengan nilai-nilai Islam. Hal ini menunjukkan nilai-nilai toleransi atas kesadaran adanya perbedaan dalam kehidupan yang juga diisyaratkan oleh falsafah alam takambang jadi guru, di mana unsur alam yang berbeda-beda kadar, sifat dan peranannya itu saling berhubungan tetapi tidak saling mengikat, saling berbenturan tapi tidak saling melenyapkan, dan saling mengelompok tapi tidak saling meleburkan. Unsur-unsur itu hidup dengan eksistensinya masing-masing dalam suatu harmoni. Karena itu sejatinya orang Minang tidak akan pernah memaksakan, meleburkan, dan melenyapkan perbedaan, melainkan mengayomi dan menjaga keharmonisannya sebagaimana alam telah mengajarkannya. Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, dengan sanak pandangan di manapun Anda berada, kita kembali ke perbincangan kita seputar Surau Minangkabau ya.
dalam topik kearifan di sekitar perjalanan sejarah Surau Minangkabau ya. Dan tadi kita sudah dapat pencerahan, dapat penjelasan dari Mbak Tuanku. Ternyata surau itu lahir ya bukan menjadi sebuah tempat saja atau bangunan biasa, melainkan sebuah tempat penampung anak bujang yang sudah balik ya, yang keluar dari rumah gadang, kemudian juga para laki-laki kaum yang duda ya, kemudian musafir. Luar biasa. Jadi ada unsur-unsur karakter, pembinaan karakternya, dan ada unsur sosialnya juga ya Mbak ya untuk para musafir. Betul. Oke. Baik, Mbak, tadi kita sudah melihat awal-awal munculnya. Nah, sekarang bagaimana perkembangannya surau itu sendiri, Mbak, ketika sudah masuknya kepercayaan atau agama ke Minangkabau nih, Mbak Tuanku, silakan, Mbak. Baik, ya, yang dicatat sejarah itu perkembangan puncak surau itu memang periode Islam berkembang pesat di Minangkabau mulai abad 16-17 ya. Abad 16-17 sampai abad 18 itu surau itu kemudian menjadi institusi tempat eksistensi para ulama. Jadi kalau semula surau kaum, surau kampung, dan surau nagari itu tempat mewariskan ilmu adat, ilmu agama oleh mama atau seorang tuo kampung, di antara tuo kampung itu atau pangkat tuo nagari untuk surau nagari itu ternyata menjadi panutan. Datanglah murid-murid dari berbagai nagari. Oi, wak mengaji surau gadang situlah, situ ada ulama bagus. Nah, ini yang berkembang di abad 16-17 ketika surau-surau nagari itu menjadi identitas dari seorang ulama. Nah, seperti awalnya ketika Syekh Burhanuddin mendirikan Surau Ulaan. Dan memang awal abad ke-17 Islam sudah ada sejak abad awal Hijriyah, abad 89 itu sudah ada Islam, tapi perkembangan institusi surau tempat para ulama itu mengajarkan ajaran Islam itu yang paling marak itu abad 16-17. Nah, ketika surau-surau para ulama tiap nagari itu terkenal dengan ajarannya, dia jadi melekat atau menyatu dengan keulamaan itu. Misalnya kalau ada seorang Syekh Muhammad Sa'ad di Mungka, kajiannya tentang tasawuf itu bagus, maka orang akan datang ke sana. Itu berlanjut sampai periode abad ke-20 ketika surau-surau itu menjadi sebuah pesantren besar. Ya, Surau Nyek Canduang misalnya. Itu ilmu alatnya santiang itu. Nah, Surau Nyek Parabe, Surau Nyek Jao. Nah, di sana ada ulama yang didatangi oleh murid-murid berbagai nagari. Awalnya Surau Ulaan itu ada di Taram juga surau, Surau Tuo namanya. Surau Tuo benar. Iya. Itu abad 17. Nah, pada abad itu surau-surau Tuo itu menjadi puncak-puncak kehebatan ilmu para ulama dan punya identitas tersendiri. Nah, kalau belajar ilmu alat ke situlah. Kalau belajar fikih ke situlah. Kalau tasawuf ke situlah. Nah, mereka saling menghormati dan mengirim muridnya untuk melanjutkan ilmu. Misalnya kalau saya sudah selesai di sebuah surau, maka ustadz atau guru saya mengatakan, Jombo lah selesai, apailah ke Surau Jawa, situ menambah ilmu itu. Apailah ke Surau Parabe, menambah ilmu itu, dan seterusnya. Nah, inilah yang menyebabkan ada jaringan di antara para ulama di surau-surau nagari itu yang kemudian marak di abad 18. Dan ketika Padri awal, Padri, maka dengan begitu mudahnya mengkoordinasikannya gitu ya, Pak ya. Betul. Nah, di antara itu memang ada perbedaan mazhab, perbedaan pemikiran. Ada yang tarekat, tasawuf, ada yang ingin pembaharuan. Nah, ini yang menjadi dinamika surau-surau di era abad 16, 17, 18 ketika
boleh dikatakan tiap nagari itu punya surau. Nah, tiap surau punya ayam gadang istilahnya. Ayam gadang itu ulama yang terkenal dan kokoh keilmuannya. Begitu ya. Wah, luar biasa jadinya, makin ini makin kelihatan ya. Kemudian Mak, itu sudah ke perkembangannya ya Mak ya, dan puncaknya tadi. Sedikit Anda tertinggal Mak, kita ingin melihat apakah arsitektur nih Mak. Ya. Apakah arsitektur surau itu juga sama dengan arsitekturnya rumah gadang? Maksudnya sama dalam artian punya filosofis tersendiri juga, dan punya makna-makna tersimpan juga di sana Mak. Karena seperti kan hampir seluruh surau yang ada di Minangkabau ini sama bentuknya Mak. Iya. Runcing ke atas gitu ya. Runcing ke atas dengan satu gonjongnya, dan biasanya 3 tingkat atau 5 tingkat. 5 tingkat. Nah, itu Mak, nggak ada yang namanya surau itu yang pakai kubah gitu ya Mak ya. Kubah itu hanya masjid gitu ya biasanya gitu, Mak. Nah, ini ya, yang kubah itu baru abad 20 itu. abad 20 ya Mak ya. Sebelumnya memang itu juga Mak ya, Iya, masjid. seluruh surau tua itu bentuknya relatif sama, dengan satu gonjong dan bertingkat, ada yang 3, ada yang 5. Right. Ya, ini memang sangat dipengaruhi oleh pemikiran adat sekaligus pemikiran tasawuf atau tarekat. Ya. Kalau adat itu kan lambangnya yang runcing itu ya. Nah, disatukan dengan pemikiran tarekat dan tasawuf bahwa tingkatan hakikat kemanusiaan itu ada tingkat yang beriman, kemudian berislam, dan lebih tinggi berihsan. Nah, jadi kalau tingkat bawah itu masih beriman, ditingkatkan lebih tinggi jadi menjalankan Islam dengan utuh, dengan kafah, dan tingkat paling tinggi adalah insan kamil ketika dia sudah bisa mencapai tingkat ihsan. Ada juga yang memaknai itu tingkatan dalam kajian tarekat mulai dari syariat, tarekat, dan hakikat, kira-kira begitu. Nah, ini memang mewarnai sebagian besar, kalau tidak dikatakan seluruhnya, dari surau di Minangkabau, karena perkembangan paling banyak di abad 16-17 itu adalah surau tarekat. Ada beberapa aliran tarekat yang sangat terkenal di abad-abad 17-18 ya. Tarekat Naksabandiyah, Samaniyah, Khalidiyah, dan Syatariyah kalau Syekh Burhanuddin Ulaan. Nah, semua aliran tarekat itu memang punya metodologi berpikir atau paradigma tentang tingkatan kemampuan mencapai tingkat tertinggi dalam beragama. Mencapai makrifat itu dimulai dari syariat, hakikat, makrifat, hakikat, dan seterusnya, itu menjadi menjadi perlambang dari atapnya itu ya Mak ya. Jadi ini personifikasi dari lambang iman, Islam, dan ihsan, tarekat, makrifat, hakikat. Nah, sehingga ketika orang melihat dari jauh, itu surau itu. Surau siapa itu? Surau ini itu, surau Buya itu, Buya Syekh itu. Sampai sekarang masih cukup banyak surau-surau itu yang bertahan arsitekturnya. Bahkan bangunan yang diperbaharui pun itu memanfaatkan teknologi untuk memakai gonjong atau bentuk yang segitiga itu, segitiga lancip itu. Gitu ya. Kalau dulunya atap atau puncak tertingginya itu dengan satu tiang utama di tengah-tengah itu. Ya, kalau surau gadang itu saya masih sempat melihat tahun 60-an, 70-an di surau gadang Mandiangin itu, tiang utama di tengahnya itu mungkin tingginya lebih 40 meter. Satu batang pohon. Iya. Nah, saya sempat menanya kepada kakek saya, injak saya, itu dari mana pohonnya dan bagaimana membawanya? Konon tiang utama surau itu dibawa di Nagari Kamang Mudia,
jaraknya sekitar 15 km dari tempat akan dibangun surau gadang itu. Dan membawanya itu, bayangkan 40 meter tiang dibawa dari negeri yang 15 km jaraknya. Bagaimana membawanya? Itu masyarakat bergotong royong dari sekian negari mendorongnya. Dan bagaimana mendirikannya, subhanallah, kita tidak bisa membayangkan dengan teknologi sekarang. Itu satu tiang besar, Bung Adit. Yang di tengah ya. Yang tiang tengah itu. Tiang tua lah, Tunggak tua mah ya. Tunggak Tunggak tua. tua Surau Gadang Mandiangin itu saya masih ingat itu. Dan kayunya bukan kayu kaleng-kaleng itu mah ya. Bukan kayu kaleng-kaleng. Dan bagaimana mereka mendapatkan kayu itu, menebangnya, membawanya, pohon yang satu itu dari bawah sampai ke atasnya mendirikannya, entah bagaimana. Dan itu abad ke-19, belum ada teknologi keren seperti sekarang barangkali di Minangkabau. Teknologinya masih teknologi lillahi ta'ala gitu. Nah, saya masih ingat bentuk surau gadang itu yang seperti Bung Adit katakan itu yang bertingkat tiga, runcing ke atasnya. Jadi seakan-akan bisa juga mungkin ini Mak ya, perlambang ketika ingin mencapai Allah itu kan gitu ya Mak ya. Iya, karena itu perjuangan. Iya, di puncak atap itu nggak salah yang di gonjong itu, di atasnya biasanya ada kalimat Allah itu ya Mak ya. Iya, kalimat Allah jadi, atau di bulan bintang. Bulan bintang. Ya. Artinya untuk mencapai posisi itu harus melalui syariat, hakikat, marifat. Barangkali bisa dimaknai gitu juga Mak ya. Iya, memang dimaknai begitu oleh para murid-muridnya. Oke, baik. Oke, Mak, sepertinya ada yang ingin bergabung, Mak. Silakan, saudara pendengar. 0751 812 414 kami buka. Begitu juga di 08166 09240. Dari tadi udah ada yang ingin masuk ya. Tapi karena kita nanggung, Mak ya. Oke, baik. Di 08166 09240. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Sam, Pak Sam. Iya, Pak Sam di Nanggalo. Silakan Pak Sam. Karena masalah lama pada tuh tadi. Sengaja Pak Sam menganang-anang. Malah mulang kejilang. Iya. Aduh, tapi main awak tapi lalu dulu di Surau Rumio namanya. Iya. Di Gulawe Kecamatan Nanggalo. Iya. Itu tonggaknya itu tiangnya itu bantu ular dia. Bantu ular maksudnya itu? Kelo. Iya, tak lurih batang. Tapi narasuk lah dia masukkan dalamnya lurui. Iya. Lurui jadi ya. Tapi nera di mana titik lot itu hanya. Luar biasa. Tiang tanah, tiang tepi ke tepi, ada naluri si ero. Iya. Ular kata dia. Nah jadi waktu itu mama awak masih hidup itu batanya dari mana ambil di longkong cok. Oh buktinya dari sekolah dah nampak doh aja. Nah bayang saya sikit. Bukti saya nampak deh ya Pak Sam ya. Baca rombok. Ya saya ni Surau Rumio tu sampai kini yang dah ada deh. Oh. Dia karena apa tu dia karena teledor di ada masuk dulu tu kan pada barak-baraknya musola. Iya. Nah direhab. Yang lain kau tadi. Jadi dia karena zaman dia berputar. Kalau lain jadinya kau ikajadinya tu di kamar dia dua lain kamu tetap jadinya. Iya. Tibola masuk ke di Surau balik. Betul. Tak kena di belakang. Ya. Tanya-tanya di sana surau itu nama siapa jauh aja. Makanya ambo. Kalau di Padang kok ada surau Padati di dekat tiangnya. Iya. Surau nama surau Padati. Surau Padati ya. Kini banyak yang sadar pengurus masjid itu. Rumah saji itu bisa masjid Baitul Makmur Surau Rumio Iya. Betul. Ini surau lain. Makanya di komplek ambo dulu pas mendirikan musaji, begecen namanya Surau Cem. Oke. Masjid Muklisin, Surau Tabe akan ada murid lain. Iya. Tahu rumah saji tapi Surau Tabe lain. Iya mantap. Iya. Jadi bahasa musola itu apa tanya kepada tu, mau kau kata ledor dawat dulu. Menarik juga. Mangga surau dijadikan musalah aja Pak Sam ya. Menarik pertanyaan. Jadi
Ini kembali ke surau. Dan salah satu, jangan lupa Pak Zam, salah satu progul pimpinan kita kini sempat surau nama. Kan? Ini kan masak. Kan mangsa, jenis mangsa. Iya. Kalau dia tanya dulu, kecil anak ini ada kelas 6 biasanya mau surau itu batik. Iya. Terpaso di googling lah. Dicari ke Google aku untuk surau. Lah cukup bau mulu coba tanya kepada tu mama aku kata dia Iya betul. Iya. Menarik. Supaya tonggak tekaula itu dibuang ke dulu. Iya betul. Jika sudah pada kiri ke tepian sih dari. Iya mana. Oke Pak Zam ya. Ini awal banyak sadar kembali ke surau lagi. Kembali ke surau itu sebar surau itu kan dia terdimba dengan cek gitu. Iya. Itu misalnya tapi nuansa ada doanya. Iya. Surau itu mah kan itu. Jadi awal itu sekadar kini lipstick saja tinggal. Oke. Baik Pak Zam, mudah-mudahan masukan dari Pak Zam kok didengar dek yang berkepentingan bisa menjadi renungan di Samoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Zam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok Pak Zam Pak Mak Tangku di Nanggalo ya. Baik, 812414. Nah, kan dia rami itu, Mak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa kok? Donor. Oh, Bun Donor. Silakan Bun Do. Itu Mama ada Mak Tuangku. ada tua atau Mak Tuangku ya. Apa nama dia? Mak Tuangku Mengkudun, Mak Tuangku. Iya. Kami adalah surau tu, kemana dia belajar yang tahu jadi kan? Oh tahu, belajar yang tahu. Belajar yang, itu surau tu kami tu mah. Jadi kini ko nak dela lama batingan dulu kan nak radio. Jadi kini ko batingan bana jadi istilahnya kecil orang-orang sana lama-lama itu. Mantu. Tak kau aja tu masuk Surabaya. Iya. Salat berjamaah berimam jam 3 orang tangan orang Surabaya sampai puluhan tabaan aja le kan. Iya. Itu kami suruh tua kami situ tu seperti gurun tu. Tahu adik kan? Alai ibu. Jadinya dekat radio mah dekat jembatan pandasanya. Betul. Jadi caranya les batu melestarikannya balik tu atau menfungsikan seperti surau dulu tu mak datuk. Iya. Makasih mertua. Iya benar. Makasih melestarikan balik. Jadi tinggal surau tu kini tu orang dia banyak masa apalagi menjadi amni tanggung gagah ada kan. Iya. Makasih nanti banyak. Pada kami sinan surau kami sinan dulu tu mah. Iya. Yalah mak usia adik dan Pak Datuk ada Pak Warno ambo atas solusinya ambo ucapkan terima kasih Mak Datuk. Sama-sama benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekalian Mak, 3 telepon Mak ya karena boleh. Tanggung waktu Mak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Malik. Iya, Pak Raja Kacik ya. Iya, Malik. Baik, Pak Raja Kacik. Silakan, Pak. Iya. Pagi, Mak. Pagi, Pak Raja Kacik ya. Iya, Mak. Di pengajian tasawuf, Mak, ambo pernah lo menemukan aku syariat, tarikat, hakikat dan makrifat. Ya. Nah, jadi yang makrifat itu dilambangkan puncak surau itu yang tingkat Allah itu bintang bulan bintang ya. Bulan bintang memang itu tingkat syariat, tarikat, hakikat dan makrifat nan paling tinggi. Iya, betul. Nah, itu pertama Mak. Dan kedua Mak, kini kok kan pemerintah melakukan smart surau. Nah, program smart surau. Dulu pernah, dulu Mak. Surau kami itu kecil orang aneh katanya. Aneh ya. Surau itu dinding angin, lantai tanah. Ini Mak, kawannya ada Mak rokok datang.
Itu sebenarnya ada apanya ulama orang tahu jo ilmu agama pun ada yang tahu jo adat. Di situ itu memang awak kalian mesti di antara ilmu nan ada di awak. Begitu kan. Lalu ada tentang adat kita semua kita sekian tahun nomor sinan. Kita tuh dek kerjo ketinggalan lah. Awak ingin surau nomor dia balik sama pertanyaan Bu Nur tadi Pak ya, mau mereaktualisasi fungsi surau masa lalu. Iya Pak Rizal ya. Iya. Mana dirinya juga datang. Betul. Baik Pak Rizal. Iya Pak Rizal, kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Rizal agak putus-putus ya. Tinggal apa pesannya kita tangkap. Jadi pertama Pak Zam ya. Pak Zam lagi-lagi kita nih bicara masalah bagaimana hampir semuanya ini Mak ya. Ingin mereaktualisasikan surau itu seperti masa lalu ya yang terkadang emang ini juga Mak, ketika kalau kita cerita masa lalu nanti kesannya ini dah enggak relevan lagi nih kan gitu ya Mak ya. Nah padahal yang nostalgia, apologi padahal ini kita mengambil reaktualisasi itu atau revitalisasi itu nilainya kan gitu ya Mak ya. Nilainya ataupun metode-metode apa salahnya gitu ya. Nah, baik Mak, mungkin cerita kami Mak dari Pak Zam, Bu Nur juga memfungsikan surau, kemudian Pak Rizal lambang nih mempertegas lambang di atap tadi dan reaktualisasi surau. Silakan Mak Tangguh. Baik, terima kasih Bang Adit. Pertanyaan beliau bertiga ini sebenarnya pertanyaan yang sangat filosofis, sangat mendalam. Menjawabnya juga tidak bisa sembarangan. Kita coba satu persatu membahasnya. Apakah kita akan merevitalisasi atau mengembalikan vitalitas surau itu, atau mereaktualisasi, mengaktualkan kembali ya, mengaktualkan itu menghangatkan kembali, atau ada yang baru, rekonstruksi, buatlah konstruksi baru tentang surau yang relevan. Nah, kalau yang pertama, kalau revitalisasi itu memang terdengar agak apologi, agak rindu masa lalu, rindu nostalgia. Nah ini mungkin bagi kita yang tua-tua, saya sudah 65 tahun, 66 tahun, memang rindu itu. Cuma apakah kita akan mengembalikan fisik dan suasananya, itu perlu kita perbincangkan dengan mereka yang akan memakainya, terutama generasi terbaru, generasi Z, Gen Z, milenial, dan tentu saja generasi Alpha. Nah, bagaimana kita mereaktualisasinya, menghangatkannya kembali? Jadi usul saya kepada pemerintah atau pihak yang berpikir untuk mengembalikan surau itu, mengembalikan itu apanya yang akan kita kembalikan? Saya sepakat dengan Pak Zam, Bu Nur, dan Pak Rajo Kacia. Ada nilai-nilai yang pernah kita rasakan meresap ke dalam jiwa kita, dan itu sangat bermakna untuk hidup kita. Ada kerinduan terhadap nilai-nilai itu. Mungkin suasana agak sulit dikembalikan, tapi kalau nilai bisa. Apa nilai misalnya? Bagaimana di surau itu ada seorang yang dihormati yang tanpa harus digaji, dibayar, dia bisa menghabiskan waktunya untuk mewariskan ilmu. Kalau dulu dikatakan tiuk surau bayam gadang. Artinya ada tokoh di sana. Kalau surau nagari ada pangkatuo negari yang akan mengisi acara pelajaran adat dan pelajaran agama. Ada tuo nagari, ada tuo kampuang, pangkatuo kampuang yang akan memberikan pelajaran adat kepada anak kemanakan sakampuang. Nah, mencari tokoh ayam gadang yang akan menghuni dan
mengisi nilai-nilai di surau itu yang rasanya paling penting. Kalau dia sudah punya nilai-nilai tentang surau itu, nilai itu banyak sekali yang bisa kita gali kembali. Nilai kekerabatan, nilai kepemimpinan, tentu saja pewarisan nilai-nilai karakter. Kalau kekerabatan itu di Minangkabau ada kata pusakonya, anak cie kamanakan sebuah. Tidak ada perbedaan perlakuan terhadap siapapun yang masuk surau itu. Kamanakan di buah dagu, di buah lutut, anak di kampung, anak di nagari sama. Ini kekerabatan. Bagaimana memperlakukan seluruh generasi muda, generasi apapun yang hadir di surau itu sebagai satu kerabat, satu komunal yang punya ikatan batin. Ambo dulu di Surau Rembio itu lalo. Kalau sudah lalo berarti yang tidur di sana itu satu kerabat. Walaupun mereka beda kampung, beda suku, beda nagari bahkan para musafir. Kalau sudah Samo lalo di Surau Rembio mereka sudah merasa saudara. Satu keluarga ini. Nah itu kekerabatan. Nilai kepemimpinan. Bagaimana seorang ayam gadang itu tokoh yang dihormati dalam surau itu. Ayam gadang itu bisa memimpin kegiatan di surau menjadi kegiatan yang bermakna dan meninggalkan kesan seumur hidup. Mereka yang jadi tokoh-tokoh besar dari Minangkabau itu orang yang lahir di surau, dan tentu di surau itu ada ayam gadang yang memberikan warisan ilmu kepada mereka. Ilmu itu bukan hanya ilmu berbicara, tapi ilmu berpikir, ilmu agama, ilmu bermuamalah dalam kehidupan masyarakat. Jadi ada kekerabatan, ada kepemimpinan, dan tentu saja pendidikan karakter. Karakter itu tidak bisa diajarkan dengan kognisi, dengan lisan, tapi dengan contoh, dengan perilaku, dengan teladan. 3 ini saja didudukkan untuk tiap surau. Adanya tokoh yang memahami kekerabatan dalam satu kampung atau satu wilayah di mana surau itu berdiri. Jangan sampai misalnya, mohon maaf, kita dikritik oleh seorang tokoh besar yang baru meninggal dari Jogja, pendiri Masjid Jogokarian. Jangan sampai surau atau masjid atau musala namanya sekarang, kalau datang orang pintunya terkunci. Dulu surau itu tempat lalo, tempat tidur. Ketika akan membangun masjid itu, semua dana dari masyarakat apapun bentuknya diterima. Tapi ketika masjidnya sudah gagah berdiri, tidak sembarang orang bisa masuk. Nah ini perlu dirubah. Tidak ada lagi kekerabatan kalau begitu. Jangan sampai menjadi eksklusif bangunan itu. Itu surau tidak punya pintu yang bisa dikunci. Itu majas iya, realita juga iya. Siapa saja bisa masuk. Kapan saja masuk. Kapan saja bisa masuk. Ini satu saja tentang kekerabatan, bahwa siapapun yang masuk itu adalah kerabat. Tentang kepemimpinan, bahwa wibawa seorang pemimpin di surau itu sangat dihormati. Kalau buya atau tuo kampung atau tuo nagari yang bicara, nah mudah-mudahan akan menurut. Kenapa? Karena ada keteladanan. Mungkin perlu ada semacam seminar untuk mendudukkan apa yang akan kita aktualisasikan kembali, atau apa konstruksi nilai-nilai surau yang akan kita dudukkan di masa sekarang ini, sehingga surau atau walaupun namanya masjid itu kembali hadir sebagai tempat pengkaderan generasi Minangkabau yang hebat seperti masa lalu. Begitu Bang Adit. Baik Mak. Terima kasih Mak untuk bincangnya dan pencerahannya, ini luar biasa hari ini. Sampai 3 penelpon yang pengen reaktualisasi dan dan ada revitalisasi. Ada mengangkat kembali identitas surau. Ada reaktualisasi ya Mak ya. Reaktualisasi menghangatkan kembali. Dan ada atau mau rekonstruksi, membuat konstruksi surau itu kembali hidup. Baik. Nah,
Ini perlu seminar, perlu berbicara, bayo batido. Mudah-mudahan. Amin, Pak. Baik, dengan senang pandang ya, sampai di sini dulu perbincang kita. Tapi ini pasti belum selesai. Kita akan masuk ke episode berikutnya tentang surau ini, karena masih banyak ini ya. Ini kita baru ada puncak-puncak surau Minangkabau yang belum kita bahas. Iya, benar sekali. Baik, kalau begitu waktu juga sudah sampai di penghujung ya. Akhirnya saya bersama Mak Tongga Mukudun mohon pamit dari ruang dengar Anda dari KRFM Lokal Minangkabau ini, dan kita akan kembali bersama di Kamis mendatang insyaallah ya. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.